Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang penggunaan media pembelajaran IPS. Namun sebelum itu, kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah IPS kelas rendah, yaitu Bapak Ikhwan Firmansyah MPD, yang sudah memberikan waktunya kepada kami untuk berpresentasi. Kelompok 10 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Samili dengan NIM 21488111063. Yang kedua ada Nadia Hikmatul Maula dengan NIM 21488111073. Dan yang terakhir ada Fania Diana Tahir dengan NIM 21488111069. Baik, langsung saja ke materi tentang penggunaan media pembelajaran. Pada bagian terdahulu telah disebutkan tentang berjenis-jenis media pengajaran. Yang akan dibahas agak rinci hanya beberapa saja. Yang sebaliknya hanya akan disinggungkan saja. Hal ini didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, ada media yang tercantum dalam daftar akan tetapi mungkin tidak dapat diperoleh dengan mudah. Selanjutnya, ada juga alat yang penggunaannya sudah sangat dikenal. Macam-macam media pembelajaran dan penggunaannya. Yang pertama ada papan tulis. Papan tulis merupakan media pembelajaran utama di kelas. Umumnya papan tulis digunakan guru untuk menjelaskan materi pelajaran, menggambarkan grafik atau melakukan evaluasi atau tes. Seiring perkembangan teknologi, seringkali papan tulis dianggap kuno dan remeh manfaatnya. Papan tulis masih memegang peranan yang sangat penting di sekolah dasar kita. Oleh karena itu pula, biasanya guru sering menggunakannya asal jadi saja. Padahal, pemakaiannya perlu dipikirkan secara mendalam supaya dapat turut berperan sesuai dengan kemampuannya dalam peristiwa pelajaran di kelas. Saran penggunaan papan tulis. 1. Rancangan dengan baik tentang isi dan pola atau layout bahan belajar yang akan ditulis di papan tulis. Kedua, hindari menuliskan ikhtisar dan sajian yang panjang. Pilihlah pokok-pokok pikiran yang penting dan pola pikir antar pokok harus jelas. Sajian yang panjang sangat memakan waktu. 3. Usahakan agar papan tulis tidak terlalu penuh dengan tulisan. Yang keempat, tulisan dan gambar harus cukup besar supaya dapat terlihat dengan jelas dari belakang. Nah, di sebelahnya ini adalah contoh dari papan tulis. Bisa kalian simak ya. Nah, kita juga perlu memikirkan letak papan tulis di depan kelas yang baik. Papan tulis terletak di tengah kelas di depan. Juga sewaktu-waktu kita menghadap papan tulis, sebaiknya kita tidak berbicara, karena bicara kita akan terdengar kurang jelas. Penjelasannya sebaiknya disampaikan pada saat kita menghadap ke arah anak-anak. Nah, media yang kedua yaitu majalah dan surat kabar. Majalah untuk anak-anak sekarang sudah cukup banyak. Demikian maka anak-anak kita sudah terbiasa membaca dan mempelajari majalah. Dalam isinya terdapat bahan yang dapat memperkaya bahan belajar. Surat kabar seiring menyediakan ruang khusus yang penting untuk pengajaran IPS. Keuntungan majalah dan surat kabar dari buku pelajaran ialah keduanya dapat mengikuti perkembangan baru. Bahan dari majalah dan surat kabar dapat menjadi bahan guntingan koran. Ada satu sekolah dasar yang menggerakkan anak-anaknya untuk menggunting bahan dari surat kabar dan majalah. Guntingan tersebut dijilid dan dihimpun menjadi bahan bacaan di perpustakaannya. Isinya digolongkan mengikuti penggolongan buku di perpustakaan. Nah, ini adalah contoh dari majalah dan surat kabar. Sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang menggunakan media ini, tapi lebih banyak untuk surat kabar. Yang ketiga, peta dan globe. Dengan peta dan globe yang ditunjukkan lokasi pada permukaan bumi dengan jelas. Karena peta dapat digambarkan dengan besar, maka menurut skala tertentu peta akan dapat menggambarkan bentuk morfologi lebih tepat dari globe. Sedangkan untuk gambar bumi secara keseluruhan, globe lebih unggul. Akan tetapi peta dan globe dapat menyajikan kediaman dengan baik.
Salah satu kegiatan yang baik misalnya menggambarkan pada peta tentang transmigrasi. Jumlah transmigrasi dapat digambarkan dengan panah lebar menuju tempat tujuan. Gambar seperti itu dapat dibuat oleh siswa kelas 5 misalnya. Dengan peta seperti itu dapat diberikan gambaran ringkas dari mana saja transmigrasi berasalnya, kemana saja daerah tujuan, bagaimana perbandingan jumlah perpindahan tersebut ke daerah tujuan masing-masing. Nah, ini adalah salah satu contoh dari peta dan global. Yang keempat yaitu radio. Dalam siaran radio acara yang sangat penting untuk pelajaran IPS. Apabila jadwal siaran acara tersebut sesuai dengan jadwal jam pelajaran IPS, acara tersebut dapat langsung dimanfaatkan. Akan tetapi kita perlu menyiapkan anak-anak terlebih dahulu. Persiapan secara mental mungkin berupa kerangka bahan belajar yang sudah dikuasai. Kerangka ini juga berisi ikhtisar dari apa yang sudah dikuasai. Tanpa persiapan yang matang, pelajaran dengan melibatkan radio akan kurang mencapai sasaran. Kerangka dan ikhtisar dilengkapi dengan pernyataan yang dicarikan jawabannya dari siaran radio. Dalam melibatkan radio seperti ini, anak-anak dilatih untuk membuat catatan. Dengan demikian, permanfaatan media radio memiliki manfaat ganda. Acara siaran waktunya tertentu sehingga kemungkinan tidak cocok dengan jadwal pelajaran IPS. Dalam hal seperti ini, maka siaran dapat direkam selanjutnya. Penyajian hasil rekaman dilakukan seperti telah direkam dalam pemanfaatan audio kaset. Dan ini adalah salah satu contoh dari radio. Yang kelima yaitu slide dan transparan. Walau bahan proyektor berbeda, namun kedua bahan ini mempunyai persamaan fungsi. Pembuatannya sangat berbeda. Slide dengan pengambilan foto film yang digunakan khusus untuk slide. Transparannya dibuat dengan jalan menulis kertas transparan yang bersangkutan. Akan tetapi baik slide maupun transparan dapat diproyeksikan sehingga seluruh kelas dapat menyaksikan. Gambar yang tersaji dapat dipelajari dengan teliti oleh para siswa. Dan ini adalah salah satu contoh dari slide dan transparan. Demikianlah presentasi kelompok 10 hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.